Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita masih diberikan kesehatan ya Bapak Ibu. Pada minggu ketujuh ini saya akan mencoba untuk menyampaikan materi terkait anggaran biaya overhead pabrik yang merupakan rangkaian gitu ya dari biaya-biaya produksi selain anggaran biaya bahan baku langsung dan anggaran tenaga kerja langsung. Saya izin share screen untuk materinya. Bapak Ibu sudah bisa mendownload materi anggaran biaya overhead ini di Madep Kulon. Jadi, seperti yang saya sampaikan dalam rangka perhitungan biaya-biaya produksi, untuk menghitung harga pokok produksi, ada tiga komponen biaya utama yang harus dihitung terlebih dahulu. Yang pertama, kemarin beberapa minggu yang lalu, Bapak Ibu sudah belajar tentang menghitung anggaran biaya bahan baku langsung. Kemudian yang kedua ada biaya tenaga kerja langsung dan yang ketiga nanti akan ada yang namanya anggaran biaya overhead. Kita masuk ke dalam konsep terlebih dahulu, Bapak Ibu, apa yang dimaksud dengan biaya overhead? Nah, biaya overhead ini adalah seluruh biaya-biaya yang berhubungan dengan proses produksi, Bapak Ibu, tapi bukan merupakan biaya bahan baku yang sifatnya langsung dan tenaga kerja yang sifatnya langsung. Jadi kan biaya bahan baku yang sifatnya langsung itu kita hitungnya di anggaran biaya bahan baku langsung yang habis digunakan. Kemudian untuk biaya tenaga kerja langsung juga sudah ada di materi sebelumnya. Nah, untuk bahan-bahan penolong, biaya bahan baku tidak langsung, biaya tenaga kerja tidak langsung, dan biaya-biaya pabrik lainnya kita kelompokkan dalam biaya overhead pabrik. Nah, anggaran biaya overhead pabrik berarti adalah perkiraan gitu ya, berapa biaya-biaya yang akan dikeluarkan oleh perusahaan selain biaya bahan baku langsung dan biaya tenaga kerja yang sifatnya langsung. Nah, biaya overhead tadi itu mencakup tiga kelompok utama, ada tiga bagiannya. Ada yang sifatnya merupakan biaya bahan, yang sifatnya tidak langsung atau bahan penolong. Kemudian ada biaya tenaga kerja yang penolong, yang bukan berhubungan langsung dengan proses produksi. Dan yang ketiga adalah biaya-biaya pabrikase lainnya. Nah, yang pertama dulu Bapak Ibu yaitu biaya bahan baku tidak langsung atau kita sebutnya biaya bahan penolong. Adalah biaya-biaya yang dikeluarkan untuk bahan-bahan yang dibutuhkan dalam suatu produk, tapi dia bukan merupakan komponen utama dari produk tersebut. Misal saya mau membuat baju bahan baku utamanya adalah pasti kain gitu ya Bapak Ibu. Tapi selain kain ada benang, ada kancing gitu ya, ada bahan-bahan yang tambahan. Hanya bersifat sebagai tambahan saja, sehingga bahan berupa benang maupun kancing itu kita kategorikan ke dalam bahan penolong atau biaya bahan tidak langsung yang perhitungannya masuk ke dalam anggaran BOP pabrik. Contoh lain, misalkan saya merupakan perusahaan mebel, bikin meja, bikin lemari, begitu ya Bapak Ibu. Bahan baku langsungnya apa? Pasti si kayunya. Tapi kan ada bahan-bahan penolong lainnya. Misalkan butuh apa? Butuh paku, butuh cat gitu ya, butuh pelitur untuk mengkilatkan begitu. Nah, bahan-bahan tersebut merupakan bahan baku, tapi sifatnya adalah tambahan, bukan yang utama dari pembentuk apa namanya barang jadi tersebut. Sehingga perhitungannya nanti sebenarnya sama konsepnya, cara menghitungnya untuk bahan penolong seperti bahan baku langsung, namun pengelompokannya kita masukkan ke dalam biaya overhead pabrik. Itu yang pertama biaya bahan penolong. Kemudian komponen yang kedua adalah tenaga kerja. Jadi ketika kita melakukan produksi, kadang-kadang ada juga tenaga kerja yang tidak ikut melakukan proses produksi.
tapi juga terlibat dalam kegiatan produksi. Misalkan apa, Bapak Ibu? Misal di suatu pabrik gitu ya, kalau pekerja utamanya adalah si pekerja di bidang produksinya, misalkan yang bagian menggunting atau bagian bikin bahan baku menjadi barang jadi, tapi juga ada tenaga kerja lain, misal satpam. Nah, satpam itu kan juga ada di pabrik, ikut mengawasi, tapi tugasnya bukan untuk proses produksi. Nah, karena dia termasuk tenaga kerja, tapi tidak berhubungan langsung dengan proses produksi, maka kita kategorikannya sebagai tenaga kerja tidak langsung atau tenaga kerja penolong. Gaji atau upah yang kita keluarkan untuk membayar para pekerja yang terlibat dalam proses produksi tetapi tidak secara langsung berperan dalam proses menghasilkan produk tersebut. Bagian kebersihan yang tukang sapu-sapu itu juga kan membantu ya Bapak Ibu, sehingga kita masukkan dalam kategori tenaga kerja penolong yang perhitungannya masuk dalam komponen biaya overhead pabrik. Ataupun komponen yang ketiga dari BOP adalah biaya pabrikase lain-lain. Jadi ini sifatnya biaya-biaya selain bahan baku, selain tenaga kerja yang juga dikeluarkan. Misalkan apa? Misalkan listrik, ya, kemudian air yang ada di pabrik, atau biaya-biaya depresiasi terkait dengan mesin-mesin produksi yang ada di pabrik. Itu juga termasuk ke dalam biaya pabrikase lain yang merupakan komponen dari biaya overhead pabrik. Biaya depresiasi mesin pabrik, biaya untuk depresiasi bangunan pabrik, biaya listrik yang ada dikeluarkan di pabrik untuk proses produksi, biaya airnya, biaya telepon, dan lain sebagainya. Jadi dia terjadi di pabrik, di tempat produksi, tetapi bukan merupakan bahan penolong maupun bukan merupakan bahan baku, juga bukan merupakan tenaga kerja. Dia masuk dalam pabrikase lain-lain. Nah, kita langsung ke contoh soal cara membuat anggaran BOP-nya, Bapak Ibu. Ini ada kasus PT Terang Dunia, perusahaan produsen meja. Nah, perusahaan tersebut memproduksi tiga jenis produk, yaitu tipe MK1 sebanyak 10.000 untuk tipe MM5, dan 10.000 untuk tipe MB2 tahun 2010 mendatang. Setiap meja membutuhkan, nah ini cat, karena ini produknya adalah mebel ya Bapak Ibu, meja, maka bahan baku langsungnya kan pasti adalah kayunya. Tapi selain kayu, untuk membuat meja juga ada bahan baku penolongnya, yaitu apa? Ada cat, ada paku, dan ada hiasan kaki meja sebagai bahan penolong. Nah, diketahui bahwa setiap satu unit meja butuh 0,25 liter cat, kemudian 0,1 kilogram paku, dan 4 buah hiasan kaki meja. Yang diperkirakan setiap liter catnya dibeli dengan harga 25.000, kemudian pakunya dibeli dengan harga 18.000 per kilogram, serta setiap hiasan kaki meja dibeli dengan harga 1.000. Itu untuk bahan penolong. Kemudian komponen BOP yang kedua adalah tenaga kerja yang sifatnya tidak langsung atau tenaga kerja penolong, yaitu berupa gaji satpam pabrik yang dianggarkan sebesar 24 juta per tahun. Kemudian ada mandor bagian produksi yang dianggarkan 48 juta per tahun, sedangkan untuk biaya pabrikase lainnya berupa biaya depresiasi mesin sebesar 12.500.000, depresiasi bangunan pabrik sebesar 24 juta, serta listrik, air, dan telepon sebesar 40 juta rupiah. Nah, dari informasi ini
Bapak Ibu diminta untuk membuat anggaran BOP-nya. Jadi tadi kan BOP-nya ada tiga komponen. Komponen yang pertama adalah bahan baku penolong, yang kedua adalah tenaga kerja penolong, dan yang ketiga adalah pabrikase lainnya. Sehingga kita bisa pisahkan ya Bapak Ibu, untuk bahan baku penolong itu ada di sini ya Bapak Ibu. Paragraf kedua. Kemudian untuk tenaga kerja penolong ada di paragraf ketiga, gaji-gaji sampai dengan sini ya Bapak Ibu, saya tandain itu adalah tenaga kerja yang sifatnya penolong, sedangkan pabrikase lainnya adalah biaya-biaya yang ini sampai dengan titik 40 juta itu tadi. Baik, kita hitung terlebih dahulu untuk bahan baku yang sifatnya penolong Bapak Ibu. Nah, untuk bahan baku yang sifatnya penolong ini, adalah tadi ya, eh, apa namanya? Ada cat, ada paku, dan kaki meja. Kita buatkan Excel-nya atau tabelnya terlebih dahulu untuk cat, paku, dan kaki meja. Kemudian karena produknya ada tiga, terdiri dari MK1, MM5, dan MB2, kita tuliskan terlebih dahulu. Kemudian informasi volume produksi. Kita perlu ingat kembali Bapak Ibu di konsep biaya bahan baku langsung. Itu kan yang pertama menghitung kebutuhan bahan baku ya Bapak Ibu. Kebutuhan bahan baku itu rumus dasarnya adalah volume produksi dikalikan dengan standar penggunaan bahan baku. Jadi SP ya Bapak Ibu. Nah, jadi ini jumlahnya kebutuhan itu rumusnya adalah volume dikalikan dengan standar penggunaan. Volume produksinya sudah ada 10.000, tinggal kita cari adalah standar penggunaan. Dari informasi di bawah atau yang di slide sebelumnya, diketahui bahwa setiap unit meja membutuhkan cat. Nah, sebanyak 0,25 sehingga SP-nya untuk cat itu adalah 0,25 liter. Kemudian untuk SP paku adalah 0,1 kilogram. Sedangkan untuk kaki meja SP-nya adalah 4. Nah, sehingga untuk menghitung kebutuhan cat ya volumenya 10.000 dikalikan dengan 0,25. Jadi hasilnya adalah 2.500. Ini Bapak Ibu 10.000 kita semuanya kalikan dengan 0,25. Untuk cat, jadi ketemunya produk MK1 2.500 liter cat, MM2 2.500 liter cat, dan MB2 2.500. Sehingga total kebutuhannya adalah 7.500 liter. Untuk paku sendiri, rumusnya juga sama, volume produksi dikalikan dengan SP 10.000, kita kalikan dengan 0,1 SP-nya. Jadi 10.000 kali 0,1 hasilnya adalah 1.000. Sama caranya dikalikan semua sehingga total kebutuhannya adalah 3.000 kilogram paku dalam 1 tahun. Kemudian untuk kaki meja, karena satu meja butuh 4 kaki gitu ya Bapak Ibu, sehingga 10.000 kita kalikan dengan 4. Hasilnya adalah 40.000. Sehingga total kebutuhannya di sini adalah 40.000 kali 3 jenis produk adalah 120.000. Oke, setelah kita tahu kebutuhannya, baru nanti kebutuhan tersebut kita kalikan dengan harga beli bahan baku. Yang diketahui harga beli cat adalah 25.000 sehingga kebutuhannya adalah 7.500 dikali dengan 2.500. Hasilnya adalah 187.500. Jadi 7,5 itu kita kalikan dengan ini Bapak Ibu. Dikali hasilnya adalah 187.500. Untuk paku butuhnya 3.000 dikalikan dengan harganya 18.000. Sehingga 3 kali 18 hasilnya adalah 54 juta.
Untuk kaki meja juga sama, kebutuhannya 120, pengalinya adalah harga beli bahan baku adalah Rp1.000 per unit. Jadi totalnya adalah 120 juta. Jadi nilai ini nanti yang kita pakai sebagai total biaya bahan baku penolong untuk cat, paku, dan kaki meja. Oke, komponen yang pertama kita sudah clear Bapak Ibu. Sekarang ke komponen yang kedua. Komponen yang kedua adalah komponen biaya biaya tenaga kerja penolong. Oke, next. Nah, tadi biaya catnya sudah ketemu ya Bapak Ibu adalah 187.500, kemudian kebutuhan pakunya 54 juta dan kebutuhan mejanya adalah 120 juta. Nah, ini sudah ada, saya masukkan angkanya masing-masing tadi sudah dihitung dari perhitungan di slide sebelumnya. Yang ini, kemudian sehingga kita bisa total bahwa kebutuhan biaya untuk bahan penolong adalah 361.500. Kemudian untuk gaji pabrik dan gaji mandor produksi kebetulan nilainya sudah ada di soal sebelumnya 24 juta setahun dan 48 juta setahun. Sehingga kita jumlahkan total biaya kerja, biaya tenaga kerja penolongnya adalah 72 juta. 24 ditambah 48 juta. Sama dengan 72 juta. Kemudian untuk biaya listrik, air, telepon diperkirakan 40 juta serta biaya depresiasinya. Biaya depresiasi adalah penjumlahan gitu ya. Tadi ada dua biaya depresiasinya sehingga totalnya adalah 36 juta 5 dari penjumlahan di soal sebelumnya. Ya ini Bapak Ibu, depresiasinya 24 ditambah dengan 12.500. Sehingga totalnya adalah 36.500. Untuk listrik air telepon tadi totalnya adalah 40 juta. Sehingga total untuk biaya pabrikase lainnya adalah 76.500. Nah, semua komponen baik itu bahan baku penolong, biaya tenaga kerja penolong dan biaya pabrikase lainnya kita jumlahkan. Sehingga total BOP-nya adalah sebesar 510 juta rupiah dalam 1 tahun. Gitu Bapak Ibu untuk penyusunan anggaran overhead-nya. Kemudian selanjutnya Selanjutnya, ketika kita mau melakukan penganggaran untuk periode mendatang, perlu kan kita mau merencanakan begitu ya Ibu, Bapak Ibu. Bagaimana cara merencanakannya? Bisa pakai yang namanya tarif biaya overhead. Jadi tarif biaya overhead itu apa? Tarif biaya overhead adalah biaya overhead yang sudah ditetapkan sebagai dasar untuk menghitung biaya overhead per unit produk di masa yang akan datang. Tanpa menetapkan tarif biaya overhead, maka perusahaan tidak akan dapat menghitung biaya overhead dan biaya-biaya produksi per unit produknya. Dalam menentukan tarif biaya overhead, biasanya perusahaan harus menggunakan suatu dasar tertentu, ya. Dasarnya apa? Bisa menggunakan jumlah jam kerja atau jumlah jam kerja mesin atau juga bisa pakai volume produk yang dihasilkan. Jadi contoh tadi ya dalam kasus PT Terang Dunia, total biaya overheadnya kan 510 juta ya Bapak Ibu. Nah, kalau perusahaan menggunakan dasar alokasinya adalah jam kerja langsung, maka kita bisa pakai informasi tersebut. Misalkan total jam kerjanya dalam 1 tahun adalah 120.000 jam kerja. Sehingga tarif overheadnya adalah 510 juta tersebut, total biaya overhead dibagi dengan dasar alokasi 120.000 jam kerja. Sehingga total tarifnya adalah 4.250 per
per jam kerja langsung. Sehingga nanti di masa yang akan datang, PT Terang Dunia ini bisa nanti pakai dasar 4.250 ini dikalikan dengan prediksi jumlah jam kerja di masa yang akan datang. Misalkan di masa yang akan datang di tahun depan jumlah jam kerjanya naik misalkan menjadi 125.000. Berarti anggarannya adalah 4.250 tarif overhead pabriknya dikali dengan 125.000 jam. Asumsi jam kerjanya mengalami peningkatan tergantung pada dasar alokasinya. Atau bisa juga menggunakan dasar alokasi volume produksinya, Bapak Ibu. Jadi nggak pakai jam kerja, tapi pakai volume produksi. Jadi misalkan volume produksi kan sudah ada di anggaran produksi ya, Bapak Ibu. Jadi tinggal kita kalikan tarif tersebut dengan volume produksi yang kita anggarkan. Misal tarifnya adalah tadi total biayanya adalah 510 juta, volume produksinya adalah 30.000, kan tadi 10.000, 10.000, 10.000 ya, totalnya adalah 30.000, maka tarif biaya overheadnya adalah 17.000 rupiah per unit produk. Sehingga untuk tahun depan, karena anggaran produksinya sudah dibuat, maka tinggal dikalikan saja tarifnya 17.000 dikalikan dengan prediksi volume produksi di masa yang akan datang. Jadi lebih cepat Bapak Ibu. Kita pakai data histori sebelumnya di tahun sebelumnya untuk menghitung tarif biaya overhead. Kemudian tarif tersebut kita pakai untuk masa yang akan datang. Bisa pakai volume produksi. Ya, kenapa sih harus bikin tarif atau menghitung tarif biaya overhead? Untuk fungsinya, yang pertama untuk menghitung anggaran biaya produksi, tentu saja ya, atau anggaran harga pokok produksi per unit. Tanpa menentukan tarif biaya overhead, maka perusahaannya tidak akan dapat menghitung biaya produksi per unit produknya. Jadi kalau komponennya HPP itu kan BBL, DKL dengan BOP. Kalau tarif BOP-nya belum ditentukan, maka total biaya overhead-nya kan juga tidak bisa ditentukan. Begitu. ah, Sekian penjelasan dari saya, Bapak Ibu. Semoga bisa bermanfaat. Nanti setelah ini, Bapak Ibu mohon untuk dapat mengerjakan soal latihan menghitung anggaran biaya overhead pabrik di slide selanjutnya. Saya akhiri penjelasan saya hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.